Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Carlos L. Prawiro Sastro. Saya dosen program studi manajemen pelabuhan dan logistik maritim Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah, dan saya mengampu pendidikan agama Islam. Mata kuliah wajib umum yang mana biasa diberikan pada awal semester 1 maupun semester 2. Mata kuliah pendidikan agama Islam ini mempunyai sekitar ada 16 pertemuan untuk Fakultas Vokasi Pelayaran yang membahas tema-tema tentang keutamaan ilmu, konsep Islam sebagai agama wahyu, tantangan keimanan di era modern, bahaya pluralisme agama dan toleransi antar umat beragama, konsekuensi keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, serangan terhadap Al-Quran, kepemimpinan Islam dan internalization of anti-korupsi value, Islamisasi sains, bantahan teori Darwin, amar ma'ruf nahi mungkar, melawan narkoba dan radikalisme, negara dalam pandangan Islam dan kewajiban membelanya, akhlak terpuji dan budaya anti perundungan, ekonomi Islam dan pencegahan korupsi, terakhir adalah konservasi lingkungan dan anti intoleransi atau radikalisme. Mata kuliah ini membahas dan mendalami materi-materi dengan substansi relasi manusia dengan Allah untuk mewujudkan generasi bertakwa dengan paradigma Qur'ani. Relasi manusia dengan sesama manusia dalam rangka mengintegrasikan iman, Islam, ihsan, serta relasi manusia dengan lingkungannya dalam rangka membumikan Islam untuk mewujudkan kesejahteraan. Hingga akhirnya lahirlah generasi bangsa yang religius, yang humanis, yang berwawasan luas, dan memiliki kepedulian. Pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 ini adalah membahas tema-tema tersebut, dan di pertengahan semester ada ujian tengah semester, dan kemudian pertemuan berikutnya sampai pertemuan terakhir ditutup dengan ujian akhir semester. Dan mata kuliah pendidikan agama Islam ini sudah memuat 5 anti dalam kampus terkait anti kekerasan seksual, anti intoleransi, anti perundungan, bullying, anti korupsi, dan anti narkoba. Pembelajarannya pun sudah menggunakan PBL, Project Based Learning, dan PJBL, Project Based Learning, dan PBL, yaitu Problem Based Learning, terutama khususnya di pertemuan ke-7 Project Based Learning, mahasiswa yang kaitannya temanya tentang integritas dan anti korupsi mempunyai tugas proyek kelompok membuat kampanye digital aksi nyata mahasiswa anti korupsi. Dan kemudian di pertemuan yang ke-11 ada problem based learning juga terkait anti pencegahan kepada narkoba dan radikalisme. Mahasiswa mendapatkan tugas analisis kasus nyata, diskusi solusi, dan simulasi penyuluhan. Di pertemuan yang ke-13 Project Based Learning terkait anti perundungan, mahasiswa mendapatkan tugas proyek kampanye anti bullying di lingkungan kampus. Dan kemudian pertemuan ke-14 PBL dan PJBL, tema anti korupsi dalam praktik ekonomi, mahasiswa mendapatkan tugas studi kasus korupsi ekonomi, simulasi pengelolaan zakat atau wakaf. Dan terakhir di pertemuan yang ke-15 terkait anti intoleransi dan anti radikalisme, mahasiswa mendapatkan tugas project based learning, proyek lingkungan kolaboratif
lintas komunitas. Maka sekarang saatnya untuk diberikan contoh terkait suasana belajar mengajar di kelas mahasiswa mahasiswa Prodi Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim semester 2 Fakultas Vokasi Pelayaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita pada pertemuan kuliah hari ini masuk pada sub CPMK yang nomor 8 ya. Di pertemuan 9 kita membahas tentang Islamisasi ilmu ya. Islamisasi ilmu. Kenapa? Ya. Karena sebelumnya kita pernah belajar, sekarang itu banyak yang namanya pemahaman sekuler tuh, ya. Sekulerisme. Yang kita tahu sekulerisme itu adalah liberation of man from religious and metaphysical tutelage. Yang artinya, coba saudara baca, apa artinya? Yang berarti pembebasan manusia dari bimbingan atau dominasi religius dan metafisik. Nah, maksudnya apa? Manusia dibebaskan dari dominasi religius, berarti agama. Ya, sekuler itu membebaskan manusia jangan lagi dibingkai dengan agama. Itu sekuler. Ya. Dan metafisik ini alam gaib. Maksudnya manusia itu jangan lagi percaya dengan alam gaib. Itu loh. Ya. Makanya manusia sekarang akhirnya ujung-ujungnya mereka jadi sekuler. Ini berbahaya sekali. Nah, untuk menghilangkan sekuler ini kita perlu islamisasi. Coba kita cek ya, kalau sekuler itu masuk ke dunia pendidikan. Ya. Coba nih, timbulnya krisis identitas pada generasi muda. Generasi muda kehilangan jati diri keislaman mereka, dibesarkan dalam lingkungan yang tidak membangun kesadaran akan peran agama. Akhirnya pendidikan ini orientasinya cuma materi, alias matre, yang dicari cuma UUD, ujung-ujungnya cari duit gitu. Ya, rusak. Padahal kita tahu ayat yang pertama turun dalam Al-Quran surat apa? Al-Falaq atau Al-Alaq? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, coba. Kalau kita ngelihat ayatnya itu berbicara tentang ilmu pengetahuan. Iya Bang. Coba alumni baca, yang alumni pesantren siapa? Lima anak garis nih. Ayo, coba alumni baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini 5 ayat berbicara tentang Iqra. Iqra-nya sekali atau 2 kali? 2. Ya. Berarti aktivitas membaca ada aktivitas kolam. Secara bahasa kolam itu menulis. Baca tulis itu belajar apa enggak? Belajar. Ayat yang pertama turun dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk terus peduli dengan pendidikan atau belajar mengajar. Berarti mulia nggak aktivitas belajar mengajar? Ya. Makanya jangan sampai jadi sekuler. Ya, kita harusnya belajar ini bertambah ilmunya, bertambah iman dan takwa kita kepada Allah yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius. Itu. Ya. Bertambah ilmunya, bertambah iman dan takwa. Bertambah rasa takutnya kepada Allah. Kalau kalian cek, khususnya ayat yang khalaqal insana min alaq. Ini dia ini. Alaq itu sering diterjemahkan dengan segumpal darah. Ini dia, segumpal darah, ya kan? Karena memang penciptaan manusia itu dari segumpal darah, kemudian segumpal daging, ada tulang belulang dan ditiupkan roh. Ya. Cuma alaq ini selain segumpal darah, terjemahan yang lainnya adalah lintah. Ya, tapi kan kita nggak pernah pakai ya. Dia Allah menciptakan manusia dari lintah. Nah, enak kan rasanya, ya kan? Makanya tetap dipakai. Nah, ayo masuk. Tetap dipakai, ini nggak dibuang. Terutama setelah abad modern, para ilmuwan menemukan alat-alat yang bisa mendeteksi benda-benda yang paling kecil. Apa namanya itu? Teleskop. Stetoskop. Mikroskop. Ketika mikroskop para ilmuwan meneliti, ya, mereka melihat cairan yang disemburkan untuk membuahi sel ovum wanita yang dinamakan human embryo ternyata bentuknya mirip kayak Berarti kalau kita baru mengetahui human embryo itu mirip lintah di abad sekarang, 14 abad lalu Al-Quran sudah mendahului. Ini menunjukkan Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, tapi benar-benar firman Allah. Ini satu, ya. Ingat-ingat, nanti di belakang ada kuis kita, ya. Satu, ya, lintah. Ada yang lain, saudara. Apa itu? Kalau kita ngelihat ke surat Yasin ayat 40. Nah, coba. Siapa? Dirimu yang baca. Ya. Apa ketua Ciris Muslimah kita? Bisa baca? Iya dong. Nggak kelihatan kan? Kelihatan dong? Pak kacamatamu mana? Kamu bisa baca? Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika qamara wala laylus Sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. artinya Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing berada pada garis yang sama. Nah, kita fokus yang sini ya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing berada pada garis edarnya. Ini kalau ditafsirkan dulu nggak memuaskan. Kenapa? Maksudnya apa? Tapi begitu ilmu astronomi, ilmu luar angkasa, begitu ada astronot sama pesawat yang bisa sampai ke luar angkasa, mereka mencek, meneliti, coba lihat. Ternyata planet-planet ini kan bergerak, berotasi mengelilingi matahari. Mereka bergeraknya tuh nggak pernah nabrak, karena mereka berada pada garis edarnya masing-masing. Nggak kayak mak-mak rempong yang viral itu, naik motor, belok kanan, ratingnya kiri ya. Nah, itu udah akhir. Tapi kalau ini kan nih, ya. Jadi kalau ilmuwan astronomi baru menemukan sekarang, Quran 14 abad lalu sudah mendahului. Wa kullun fi falaki yasbahun. Salah lagi. Wa kullun fi falaki yasbahun. Surat Yasin kalian hafal. Berarti menunjukkan apa? Quran ini bukan karangan manusia, tapi firman Allah. Satu ayat lagi. Coba. Tafsirnya itu nggak terlalu memuaskan. Sampai seorang ilmuwan oceanografi yang namanya Pak Jacques, ya. Jacques, oceanografi Jacques.
Nah, ini dia orangnya. Nah, ini kan dia, coba kita lihat. Wah, ini dia. Kalau kalian tahu, beliau lah penyelam, oceanographer itu penyelam, ya. Jurusan oceanografi kalau di kampus kita, ya. Kalau kalian kan jurusannya penyelam juga, enggak. Tapi kalian itu udah ikut selam belum? Udah? Belum ya? Habis ini ya? Bisa renang semua kan? Ya. Nanti renang habis ini kalian. Ya. Nyelam. Ini beliau ini orang pertama yang meneliti lautan di seluruh dunia. Akhirnya beliaulah yang pertama kali menemukan ternyata ada 5 tempat di laut itu modelnya seperti ini. Ini dia. Kayak begini. Nah, ini dia. Kayak begini. Jadi benar-benar dua-duanya warnanya beda, rasanya beda, dan sama sekali nggak bisa bersatu. Dan dia menemukan 5 tempat di seluruh dunia. Akhirnya hasil ini beliau sampaikan ke seluruh dunia, dan kemudian begitu diseminarkan, ilmuwan muslim itu B aja. Nggak terima dia, ya kan? Dia bilang, kalian kok nggak terima? Kalian kok merasa biasa saja? Saya ini udah capek-capek neliti laut tuh, sampai menemukan 5 laut. Kata ilmuwan muslim Pak Jakwes, apa yang Anda temukan itu sudah ada dalam kitab suci kami. Tambah ngamuk dia. Dia bilang, mana mungkin? Muhammad itu nggak pernah naik kapal, bener ini. Muhammad itu nggak pernah renang di laut, bener. Ya, hidup beliau tuh habis di padang pasir sampai meninggalnya. Tapi, ya, jadi kata beliau, bagaimana mungkin Muhammad bisa tahu tentang laut? Saya orang pertama yang melihat laut. Akhirnya kata ilmuwan muslim, Pak Jakwes sabar. Kenapa? Apa yang difirmankan dalam Al-Quran kitab suci kami ini bukan karangan Nabi kami, tapi ini firman Allah. Akhirnya Pak Jakwes tadi merenung, masuk Islam. Ya. Jadi berdasarkan penalaran, pengamatan, pemikiran, keilmuan, orang dapat hidayah. Ya, dapat hidayah. Ya, kalau Evelyn bukan hidayah calon suaminya misalnya itu, ya. Jadi bukan hidayah. Lanjut, ayat terakhir yang kita bahas, ya. Langsung habis ini kita masuk kuis. Kalian cek, ini An-Nisa 56. Tadi Al-Furqan 53, Yasin 40, Al-Alaq. Ya. Ini Al-Nisa 56. Siapa yang urusan pondok lagi yang lain? Jam aja. Jam aja. Mana jam? Wah, baca. Benar enggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim kullama najiyat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Innallaha kana azizan hakima. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Oke, cukup dulu. Ya, jadi di neraka ini kulitnya hangus diganti sama kulit yang baik. Ayat ini sebenarnya sudah wow banget. Tapi begitu kita kaitkan dengan ilmu kedokteran, kita menemukan sesuatu yang baru. Apa? Dalam kajian ilmuwan kedokteran, yang mahasiswa kedokteran ya pokoknya, punya teman mahasiswa FK nggak? Enggak? Punya, coba tanya. Ketika mereka belajar ilmu anatomi tubuh, mereka menemukan, ya, ternyata yang namanya organ terluar dari tubuh manusia terdiri dari berbagai macam jaringan urat saraf yang bisa merasakan panas, ngerasakan dingin, ngerasakan kasar, ngerasakan halus, ngerasakan tekanan berat atau ringan, ngerasakan sakit. Itu namanya kulit. Ya. Jadi kalau semisal kulitmu dicubit, yang merasakan sakit kulit.
Kemudian kulit mentransfer rasa kulitnya ke otak, otak langsung memerintahkan mulut. Sehingga ketika saudara dicubit, langsung mulutnya berbicara astagfirullah. Nah itu yang benar ya. Diislamisasi ya. Ya. Lisannya diislamisasi. Oke. Sehingga kalau pasien luka bakar, dokter bedah tuh cek, ini masih bisa merasakan sakit apa enggak? Kalau masih bisa, peluang sembuhnya bisa. Ini ilmu pengetahuan ya. Kembali ke ayat ini. Setiap kali kulitnya hangus, ganti dengan kulit yang lain lagi. Setiap kali kulitnya hangus, ganti kulit yang lain lagi. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Biar dia merasakan sakit. Nah, karena yang merasakan sakit Kulit. nah kalau kulitnya hangus terus selesai, nah enak lah menghuni neraka, ya kan? Makanya kata Allah diganti kulit yang baru lagi, dibakar lagi supaya sakit. Nah, perlu diingat loh ya, kata Rasulullah SAW, penghuni neraka itu dibesarkan oleh Allah, gigi taringnya saja sebesar gunung Uhud. Ya, Gorsul kafir mitslu Uhud nih dia, 7-8 km gigi taringnya. Wagiladul jildi masih salah satu ayam, tebal kulitnya 3 hari perjalanan, 3 hari 3 malam naik onta. Berarti penghuni neraka jadi raksasa di situ. Iya. Artinya kalau kulitnya sedikit, kulitnya kecil kayak kita, sakit apa enggak? Sakit. Tapi kalau dibesarkan, lebih sakit lagi. Itulah islamisasi sains. Bertambah ilmunya, bertambah iman dan takwanya. Ini yang kita harapkan. Mahasiswa kedokteran, ya, mahasiswa muslim mengkaji tentang ilmu pengetahuan dengan pendekatan ayat-ayat Al-Quran. Itulah islamisasi sains. Ya. Sekarang kuis. Coba. Bisa, buka kahut. Ya, kok barcode-nya itu. Bisa. Kahut ini. Nah, itu masukkan pinnya masukkan. Udah. Ah, kasih nama. Nama asli boleh, nama panggil boleh. Ya, itu. Kamu itu malah bukan itu. Ayo bawa, nah udah tuh bawa. Pak, udah mulai gabung tuh, Irfan Yuvita. Ayo, cepetan, mau ngapel lagi kita. Kemarin payung lagi. Apa ya? Ada dititipkan Oh, itu. Oke, terima kasih. Bisa kok. Bisa. Bisa, ayo. Irfan Yuvita, Reza Hanum, Andrianto aja. Rasa kok jadi tengkorak ya, kasihan banget ya. Ayo. Belum semua nih. Bisa nggak? Oh ya, kamu ganti kamu, itu mau. Tuh. Tuh, Bapak nggak bisa limit. Hah? Limit Bapak. Oh, limit? Oh ya sudah, mohon maaf ya. Ya, gratisan begitu nasib ya. Yaudah, cepet-cepetan nih, mohon maaf nih. Ya. Udah ya, mulai ya. Bantulah, yang aku bantu. Ya. 20 detik loh ini saatnya. Mulai, bismillah. Oke. Islamisasi sains. Mulai. 3, 2, 1. Nah. Kuis ayat pertama yang turun dalam Al-Quran memberikan makna. Ayo. Yang mana? Ayo. Merah, biru, kuning, hijau. Oh, yang mana? Yang benar yang hijau. Yang benar yang hijau. Kita lihat. Ya. Siapa yang juara sementara? Ian. Nah. Ayo, ya. Cepet-cepetan, jangan lupa. Soal berikutnya.
Ayat-ayat yang pertama turun memberikan pemahaman tentang Quran melalui sains terkait human embryo, yaitu apa ini? Apa ini? Ayo. Apa ini? Ayo. Ayo. Coba. Ayo. Ayo. Yang mana ini? Ya. Ya, yang benar Lina. Udah dikasih gambar masih pilih yang lain gimana? Yo. Kita lihat siapa yang juara. Sementara ya. Lanjut. Surat Yasin 40 menjelaskan tentang Quran mendahului sains terkait planet-planet. Benar apa salah? Ayo. Us. Oh, kita lihat cepet-cepetan ini. Siapa yang duluan? Hebatlah. Hebat juga. Ayat yang membahas tentang Quran mendahului sains terkait lautan ada di surat berapa? Ayat berapa? Ayo, bingung. Ayo. Biru, merah, kuning, hijau. Kapan bahas Al-Baqarah nggak ada ya? Al-Ankabut kapan juga tadi bahas? Irfan lagi. Jangan mau kalah. Terakhir. Nah. Anisa 56 membahas tentang Quran mendahului sains terkait kulit manusia yang dibakar di neraka. Benar apa salah? Ayo. Wah, cepet-cepetan. Rahasia mana rahasia? Kamu cowok pakai nama rahasia. Wah, apa tahu ya? Ping siapa ping? Prima. Irfan mana? Wah, ya. Jangan lupa, apapun belajar harus dikaitkan dengan Allah supaya tambah ilmunya, tambah iman dan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jauhi maksiat, tegakkan sholat, selalu dukung Palestina. Insya Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.